Bab 176. Sampai jumpa lagi. Huaibei, keluarga Zeng. Kepala keluarga Zeng, Zeng Rong, mondar-mandir di ruang kerjanya. Zeng Xiuchen duduk di sofa di sampingnya dan bertanya, "Ayah, bagaimana situasinya?" Setelah menerima panggilan telepon, Zeng Rong tampak sedikit cemas dan terus mondar-mandir di ruang kerjanya. Ketiga penjaga baru saja memberitahuku bahwa Fang Yu muncul, kata Zeng Rong. Dia akhirnya muncul. Zeng Xiuchen berkata dengan tatapan tegas di matanya. Setelah pertempuran dengan Guru Long di Danau Yuexin, Fang Yu tampaknya telah menghilang dari dunia. Banyak orang ingin menemukannya, tetapi tidak bisa. Keluarga Zeng mengirim orang untuk mencari intelijen dan mengetahui bahwa Fang Yu telah muncul di Gunung Baichuan dan mengalami konflik dengan Chen Luo dan yang lainnya, lalu menghilang. Zeng Rong pernah curiga bahwa Fang Yu telah dibunuh oleh Chen Luo. Singkatnya, setelah Fang Yu menghilang, rencana Zeng Rong untuk menangkap Fang Yu hidup-hidup dibatalkan. Ketiga penjaga yang dikirim tinggal di Jiangnan selama 3 minggu penuh. Awalnya, Zeng Rong siap memanggil kembali ketiga penjaga, tetapi tanpa diduga, hari ini datang berita bahwa Fang Yu telah muncul. "Ayah, karena Fang Yu sudah muncul, mengapa kita tidak melanjutkan saja sesuai rencana awalmu? Mengapa ayah perlu cemas?" Zeng Xiuchen bertanya. "Cemas?" Zeng Rong tertegun dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana aku bisa cemas? Aku hanya sedikit bersemangat. Saya telah memerintahkan ketiga penjaga untuk bertindak sesuai rencana. Mereka akan mengamati keberadaan Fang Yu dan menyiapkan formasi penekan jiwa terlebih dahulu. Ketika Fang Yu berjalan ke lokasi itu lagi, mereka dapat mengaktifkan formasi penekan jiwa dan menangkap Fang Yu hidup-hidup," kata Zeng Rong. Zeng Xiuchen mengangguk, lalu teringat sesuatu dan bertanya, "Ayah, bisakah susunan penekan roh benar-benar menekan Fang Yu?" Memikirkan adegan Fang Yu bertarung dengan Guru Long, mata Zeng Xiuchen masih dipenuhi kengerian. Fang Yu mampu mengalahkan Wu Zun dengan mudah, kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Setiap prajurit yang mempraktikkan Ki sejati pasti akan ditekan oleh formasi penekan roh. Zeng Rong berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak percaya diri, dan berkata, "Ini adalah formasi terkuat yang ditinggalkan guru kepada keluarga Zeng kita." Melihat Zeng Xiuchen masih tampak ragu-ragu, Zeng Rong berkata, "Xiuchen, apa hal terpenting bagi seorang prajurit?" Zeng Xiuchen berpikir sejenak dan menjawab, "Ki sejati." "Benar sekali. Bahkan seorang pejuang yang kuat seperti Wu Zun membutuhkan dukungan Ki sejati untuk mengerahkan kekuatan seorang pejuang, mustahil baginya untuk dipisahkan dari Ki sejati." Formasi penekan jiwa sosok yang duduk di ruang tamu dan ekspresinya sedikit berubah. Rambut biru langit itu. Mendengar pintu terbuka, hal ini memberinya perasaan tidak nyata. Fang Yu baru saja bertemu Su Lengyun kemarin, jadi dia tidak terlalu merasakan apa-apa saat bertemu dengannya lagi. Namun, dia tidak menyangka Su Lengyun akan datang kepadanya secepat ini. "Kakak Fang Yu, kau sudah kembali. Kedua saudari ini sudah lama menunggumu." Yu Yuiwei melangkah maju dan berkata. Fang Yu menyentuh kepala Yu Yuiwei dan berjalan menuju sofa di ruang tamu. Melihat Fang Yu menyentuh kepala Yu Yuiwei, hati Su Lengyun bergetar. Dulu, saat dia baru berusia 6 atau 7 tahun, Fang Yu sering menyentuh kepalanya seperti ini. Fang Yu duduk di sofa, memandangi dua wanita yang duduk di seberangnya. Ekspresi Liu Lianxia menjadi tidak wajar sejak Fang Yu muncul. Awalnya dia mengira tuannya ingin membantunya menghadapi Fang Yu, tetapi dia tidak menyangka bahwa tuannya ternyata sedang duduk di rumah Fang Yu sambil minum teh. Su Lengyun menatap Fang Yu dengan linglung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ternyata Anda tidak membual, Anda benar-benar tidak akan menua. Apakah kamu melakukan apa yang aku minta?" Fang Yu memandang Liu Lianxia dan bertanya. Liu Lianxia menggigil dan berkata, Aku tidak." Setelah mengatakan itu, Liu Lianxia memandang Su Lengyun di sampingnya, ingin meminta bantuan. Tetapi Su Lengyun tidak memperhatikannya dan masih menatap Fang Yu. Hal ini mengejutkan Liu Lianxia. Dalam benaknya, bagaimana bisa tuannya yang sangat dingin dan elegan itu tiba-tiba menjadi seperti ini? Begitu Fang Yu muncul, dia terus menatap Fang Yu, dan matanya agak penuh kasih sayang. Biasanya, guru paling membenci laki-laki. Terlebih lagi, Fang Yu tidak tampan, jadi apa baiknya dia?
Apa yang sedang terjadi? Liu Lianxia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Su Lengyun, dan tiba-tiba menemukan air mata di mata Su Lengyun. Ini, Liu Lianxia benar-benar terdiam. Apa yang sedang terjadi? Guru tidak hanya menatap Fang Yu, tetapi juga meneteskan air mata. Liu Lianxia telah berlatih di Istana Frost selama 5 tahun, dan belum pernah melihat Su Lengyun menunjukkan ekspresi seperti ini. Yu Yuiwei, yang sedang menuangkan teh di samping, juga menyadari emosi aneh Su Lengyun dan menggigit bibirnya dengan ringan. Apakah selalu ada gadis cantik seperti itu di sekitar saudara Fang Yu? Apakah kamu sehat-sehat saja selama ini? Su Lengyun bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, terutama tahun ini, aku bersenang-senang sekali. Fang Yu menjawab dengan jujur. Tahun ini dia berhasil menembus lebih dari 100 level berturut-turut, mengambil langkah besar menuju level ke-10.000 tahap pemurnian Qi. Bagaimana bisa dikatakan dia tidak baik-baik saja? Kamu melakukannya dengan baik, itu hebat. Su Lengyun menurunkan alisnya sedikit dan berkata lembut. Liu Lianxia, yang berdiri di samping, membuka matanya semakin lebar saat dia mendengarkan percakapan mereka. Ternyata guru dan Fang Yu sudah saling kenal lama. Lagi pula, dari apa yang guru katakan, tampaknya dia memiliki perasaan khusus terhadap Fang Yu. Bagi Liu Lianxia, ini merupakan peristiwa yang inovatif. Guru yang paling membenci laki-laki dan selalu mengajarkan mereka untuk menjauhi laki-laki ternyata melakukan hal ini kepada Liu Lianxia tidak berani memikirkannya lagi. Fang Yu terus memperhatikan perubahan ekspresi Liu Lianxia. Ayo jalan-jalan. Terlalu membosankan duduk di sini, kata Fang Yu. Su Lengyun mengangguk dan segera berdiri. Guru, apa yang harus saya lakukan? Liu Lianxia bertanya dengan cemas. Tetaplah di sini dan lakukan apa yang aku minta kemarin, kata Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu dan Su Lengyun keluar. Liu Lianxia dan Yu Yuiwei menyaksikan kedua pria itu pergi dengan ekspresi berbeda. Su Lengyun menundukkan kepalanya sedikit, mengikuti Fang Yu, dan berjalan memasuki lift. Di dalam lift, Su Lengyun tidak mengatakan apapun. Dia bukan orang yang banyak bicara. Dulu dia suka mengikuti Fang Yu dengan diam seperti ini, tanpa membuat keributan atau membuat masalah. Selama Fang Yu ada di dekatnya, dia akan merasa nyaman dan aman. Lift turun ke lantai pertama. Setelah keluar dari lift, Fang Yu masih memikirkan kemana harus berjalan-jalan. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menepuk kepalanya. Ya ampun, kebun sayurku. Demi memurnikan kekuatan pembuluh darah spiritualnya, dia tinggal di luar selama 3 minggu penuh. Tidak seorang pun merawat kebun sayur selama 3 minggu ini, dan saya khawatir semua sayuran yang baru ditanam telah mati. Melihat wajah Fang Yu yang kesal, wajah Su Lengyun sedikit berubah dan bertanya, ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Fang Yu menghela napas dan ekspresinya kembali normal. Dalam 3 minggu, semua sayuran akan mati, jadi tidak ada gunanya terburu-buru sekarang. Namun, ini adalah kesempatan yang baik untuk pergi ke kebun sayur. Apakah aku masih bisa memanggilmu seperti sebelumnya? Su Lengyun tiba-tiba bertanya sambil berjalan di jalan. Tentu saja. Fang Yu melirik Su Lengyun dan berkata, Kakak Yu. Wajah Su Lengyun sedikit memerah dan dia menatap Fang Yu. Kamu telah tinggal di Istana Frost selama bertahun-tahun. Fang Yu bertanya, Yah, aku tidak pernah pergi dari sana. Su Lengyun menjawab, sepertinya pilihanku benar. Kamu sangat cocok untuk mempraktikkan metode mental Istana Frost. Baru lebih dari 20 tahun, dan kamu telah menembus tahap Jindan. Itu sangat bagus, kata Fang Yu. Mencapai tahap Jindan di usia kurang dari 30 tahun akan dianggap sebagai jenius kultivasi bahkan ribuan tahun yang lalu. Panggung Jiangdan. Su Lengyun tertegun. Itulah yang sekarang disebut alam kehormatan bela diri, kata Fang Yu. Su Lengyun membelai rambutnya dengan lembut, menatap wajah Fang Yu, matanya yang indah berbinar, dan berkata, Kakak Yu, kamu benar-benar tidak berbohong kepadaku pada awalnya, kamu benar-benar tidak akan menjadi tua. Ya, saya tidak akan menjadi tua, kata Fang Yu. Kamu terlihat lebih muda dariku sekarang. Su Lengyun menatap Fang Yu dan merasakan perasaan aneh di hatinya. 22 tahun telah berlalu, dia telah tumbuh dewasa, tetapi Fang Yu masih semuda dulu. Waktu tampaknya tidak meninggalkan jejak di wajah Fang Yu. Fang Yu berbicara dengan Su Lengyun dan perlahan berjalan ke kebun sayur.
Kakak Yu, apakah ini kebun sayurmu? Su Lengyun bertanya dengan mata terbuka lebar. Ya, sayang sekali. Fang Yu tertegun sebelum bisa menyelesaikan kata-katanya. Menatap ke kebun sayur, Anda dapat melihat sayuran hijau di ladang, tumbuh sangat baik dan penuh vitalitas. Fang Yu tahu bahwa mustahil sayuran dapat tumbuh dengan baik tanpa ada yang merawatnya. Jelaslah, seseorang telah mengurusinya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Fang Yu memiliki kebun sayur, dan Qin Yimo adalah salah satunya. Qin Yimo pasti telah mengirim seseorang untuk membantunya mengurusnya. Gadis ini cukup baik dan bijaksana. Fang Yu memuji dalam hatinya. Bab 177, Susunan Penekan Roh. Tepat saat Fang Yu mengajak Su Lengyun mengunjungi kebun sayurnya, 3 pria berjubah ungu berdiri di belakang bukit kecil yang berjarak 500 meter. Ketiga orang ini adalah 3 orang penjaga yang dikirim oleh Zeng Rong, menduduki peringkat kedua, keempat, dan kelima di antara para penjaga keluarga Zeng. Pelindung kedua, sekarang adalah waktu terbaik, kita bisa mengambil tindakan. Kata pelindung kelima sambil menatap Fang Yu di kejauhan. Baiklah, seharusnya kau menyiapkan mantra dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk formasi penekan roh, kan? Pelindung kedua bertanya dengan suara berat dan ekspresi serius. Tidak masalah. Ini adalah metode rahasia keluarga Zeng. Kami telah mempraktikkannya berkali-kali. Tidak mungkin salah, kata penjaga keempat dengan mudah. Baiklah kalau begitu, kalian berdua pergi ke 2 arah lainnya dan mulai menyebarkan formasi penekan roh, kata pelindung kedua. Sayuran ini tidak diolah dengan pestisida. Sayuran ini tumbuh secara alami dan sangat sehat. Saya akan memilih beberapa untuk Anda bawa pulang dan makan. Fang Yu berjongkok dan mulai memetik sayuran. Su Lengyun agak terkejut dengan antusiasme Fang Yu terhadap sayuran hijau. Tetapi dia tahu bahwa inilah Fang Yu yang dikenalnya. Su Lengyun mengangguk dan tersenyum, baiklah, aku juga ingin memakan sayur-sayuran yang kamu, Kakak Yu, tanam sendiri. Sebenarnya, sebidang tanah ini tidak ditanami olehku secara pribadi. Raut wajah Fang Yu berubah sebelum dia selesai berbicara, dan dia menoleh ke belakang. Su Lengyun juga merasakan bahaya, dan auranya langsung menjadi ganas. 3 aura aneh datang dari 3 arah. Fang Yu berdiri, memegang 2 sayuran hijau di tangannya. Reaksinya cukup cepat, tetapi sudah terlambat. Pelindung kedua berjalan keluar dari balik pohon di dekatnya. Sosok penjaga keempat dan kelima muncul dari 2 arah lain. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Ketiga orang ini masing-masing memegang sebuah tanda kayu seukuran telapak tangan di tangan mereka, dan pada tanda tersebut terdapat sebuah jimat. Apa ini? Fang Yu sedikit bingung. Fang Yu, kami di sini untuk menangkapmu atas perintah Patriark. Pelindung kedua berkata dengan dingin. Patriark? Patriark keluarga yang mana? Fang Yu bertanya. Formasi penekan roh telah dibentuk. Penjaga kedua tahu bahwa Fang Yu terjebak dalam toples dan tidak merasakan tekanan psikologis apapun. Dia mencibir dan menjawab, Huai Bei, keluarga Zeng. Oh, keluarga Zeng. Aku seharusnya tidak membiarkan Zeng Xiuchen pergi. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda telah melukai tuan muda kami di Danau Yuexin. Setelah Anda ditangkap dan dibawa kembali ke keluarga Zeng, kami tentu akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Tidak perlu cemas. Pelindung kedua berkata dengan tatapan dingin. Bukankah Zeng Xiuchen melihatku mengalahkan Guru Long dengan matanya sendiri? Mengapa dia mengirimimu 3 udang? Aku terlalu malas untuk melakukannya. Fang Yu berkata dengan ringan. Melihat penghinaan di wajah Fang Yu, ekspresi ketiga penjaga berubah. Anak ini sombong sekali. Mereka bertiga semuanya berada di tingkat Grandmaster, dan kekuatan mereka termasuk yang terbaik di seluruh dunia seni bela diri Huai Bei. Tapi Fang Yu, beraninya dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Fang Yu, jangan berpikir kamu begitu kuat hanya karena kamu bisa mengalahkan Wu Zun. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi kami tahu bahwa kamu baru saja menggunakan teknik kultivasi jahat. Kata keempat penjaga itu dengan kasar. Kultivator jahat dibenci di seluruh dunia seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa di dunia seni bela diri saat ini, tidak ada ruang bagi praktisi jahat untuk bertahan hidup. Ketika seorang kultivator jahat muncul, dia pasti akan dihukum oleh asosiasi seni bela diri dan keluarga seni bela diri besar. Teknik kultivasi jahat. Fang Yu tertegun. Alasan mengapa kamu memiliki kekuatan yang begitu besar adalah karena kamu dapat menyerap kultivasi dalam tubuh orang lain.
Itulah yang dikatakan Guru Long kepada tuan muda kita sebelum dia meninggal. Kata pelindung kelima. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, Su Lengyun, yang selama ini terdiam, merasakan hawa dingin di wajahnya. Beraninya orang-orang ini memfitnah saudara Yu sebagai seorang kultivator jahat. Sialan mereka. Aura menakjubkan keluar dari tubuh Su Lengyun. Ledakan momentum yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah ketiga penjaga yang hadir berubah drastis. Aura Wu Zun, wanita di sebelah Fang Yu sebenarnya adalah seorang ahli bela diri. Keadaan darurat semacam ini bukan bagian dari rencana mereka. Bagaimana mungkin seorang pria kuat di tingkat kehormatan bela diri tiba-tiba muncul di samping Fang Yu? Tahukah Anda, hanya ada sekitar 100 orang di seluruh Tiongkok yang dapat memasuki ranah martial honor. Setelah aura Su Lengyun meledak, ketiga penjaga terkejut dan sedikit panik. Tetapi pelindung kedua teringat apa yang dikatakan Patriark Zeng Rong kepada mereka. Siapapun yang seorang pejuang tidak dapat terhindar dari pengaruh spirit suppression array. Tenanglah, segera aktifkan formasi penekan roh. Teriak penjaga kedua. Pada saat yang sama, ia mulai melafalkan mantra. Dua penjaga lainnya tersadar dan segera mulai membaca mantra. Papan kayu di tangan ketiga orang itu bersinar putih. Su Lengyun hendak mengambil tindakan, tetapi wajahnya berubah. Dia merasakan energi sejati dalam tubuhnya hilang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ada 3 kekuatan gravitasi besar yang menyedot energi sebenarnya dari tubuhnya. Ketiga gaya gravitasi ini berasal dari tanda kayu di tangan ketiga penjaga. Wajah Su Lengyun langsung pucat. Hanya dalam beberapa detik saja, sebagian besar energi sebenarnya di tubuhnya terkuras paksa. Dia sama sekali tidak dapat menahan gaya gravitasi yang sangat besar. Sejumlah besar energi sejati hilang, dan aura Su Lengyun melemah dalam sekejap. Hahaha, layak disebut sebagai Soul Suppression Array. Jadi bagaimana jika kamu seorang martial master? Di depan Soul Suppression Array, kamu masih tidak punya jalan keluar sama sekali. Keempat penjaga itu tertawa keras ke arah langit. Pelindung kedua juga penuh kejutan. Itu juga pertama kalinya dia menggunakan Spirit Suppression Array. Dia tidak menyangka kekuatannya akan begitu besar. Ketiganya memegang tanda kayu dan berdiri di 3 arah berbeda, membentuk lingkaran sihir segitiga. Energi sebenarnya dalam tubuh Fang Yu dan Su Lengyun akan langsung terkuras saat mereka berdiri di lingkaran sihir. Setelah kehilangan ki sejatinya, bahkan jika dia seorang guru bela diri, dia tidak lebih dari seekor ikan yang akan dibantai di hadapan 3 guru besar di masa puncak mereka. Pelindung kedua, wanita ini sangat cantik, dan dia adalah seorang martial lord. Betapa hebatnya jika kita bisa berhubungan seks dengannya. Pelindung kelima menatap Su Lengyun yang pucat dengan mata penuh nafsu. Jangan cemas, masih banyak waktu nanti. Kita selesaikan urusan penting dulu. Pelindung kedua mengetahui amarah pelindung kelima dan berkata dengan tidak senang. Fang Yu berdiri di sana, memegang 2 sayuran hijau di tangannya, tampak tenang. Teknik yang dapat mengekstrak ki sejati dari tubuh orang lain. Agak mirip dengan prinsip teknik melahap jiwa. Itu dapat dipelajari. Fang Yu berpikir. Pada saat ini, pelindung kedua sudah berjalan menuju Fang Yu. Kakak Yu, wajah Su Lengyun berubah drastis. Ketika ki sejati dalam tubuh seorang prajurit terkuras habis, kekuatannya pasti akan turun beberapa tingkat. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia tidak akan mampu menahan 3 tuan setelah kehilangan energi sejatinya. Saya benar untuk tetap pada jalur pelatihan tubuh, kata Fang Yu. Di dunia ini, bahkan susunan sihir yang dapat menahan ki sejati telah dipelajari. Tetapi pemurnian tubuh itu berbeda. Tidak peduli seberapa banyak Anda mempelajarinya, itu tidak berguna. Karena tubuh yang sebenarnya tidak memiliki, perkataan Fang Yu seolah diucapkan pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah dijelaskan pada seseorang. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan apapun sekarang. Kembalilah ke keluarga Zeng bersama kami. Pelindung kedua mencibir, memadatkan energi sejatinya di tangan kanannya, dan mengulurkan tangannya untuk menjatuhkan Fang Yu hingga pingsan. Aku sudah bicara banyak, tapi kau tidak mendengarkan. Beraninya kau maju. Fang Yu mengangkat alisnya dan menendang pelindung kedua di perut. Engah. Pelindung kedua memuntahkan seteguk besar darah, dan terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Dia baru berhenti setelah menabrak beberapa batang pohon dan jatuh ke tanah, tidak dapat bangun lagi.
4 dan 5 pelindung Dharma yang berdiri di sana bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Pada saat ini, Fang Yu melangkah ke kiri dan melintas di depan 5 penjaga. Melihat wajah itu begitu dekat, raut wajah kelima penjaga itu berubah drastis dan mereka ingin membela diri. Namun tinju Fang Yu telah mengenai wajahnya. Ledakan. Kepala kelima penjaga itu langsung meledak, dan warna merah dan putih berhamburan ke seluruh tanah. Ketika keempat penjaga melihat pemandangan ini, mereka terkejut dan tersadar. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana caranya? Bukankah arai penekan jiwa telah menyerap energi sejati Fang Yu? Mengapa Fang Yu masih begitu kuat? Bahkan wanita di tingkat martial honor pun tak dapat menahan spirit supresion arai. Bagaimana Fang Yu melakukannya? Keempat penjaga itu terkejut dan berbalik untuk melarikan diri. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Fang Yu. Kamu tertawa paling keras tadi. Aku akan mengingatmu. Fang Yu tersenyum sedikit. Di mata keempat penjaga, senyum Fang Yu tidak berbeda dengan senyum iblis. Ngomong-ngomong, sepertinya kamu baru saja mengatakan sesuatu yang lain. Sekilas tatapan dingin melintas di mata Fang Yu, lalu dia mengangkat kaki kanannya. Tendangan itu mengenai keempat penjaga tepat di titik vital mereka. Tendangan ini menghancurkan bagian vital dan pinggulnya. Ah! Penjaga keempat menjerit menyedihkan dan terbang langsung ke langit. Dia terbang sekitar 30 atau 40 meter tingginya sebelum jatuh. Ledakan. Ketika mereka jatuh ke tanah lagi, keempat penjaga itu sudah mati. Hanya dalam 10 detik, ketiga penjaga keluarga Zeng semuanya terbunuh. Su Lengyun berdiri di sana, menatap Fang Yu dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Dia tahu Fang Yu sangat kuat ketika dia masih sangat muda. Karena dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri Fang Yu menghabisi para pembunuh yang membunuh keluarganya satu demi satu. Sejak saat itu, Fang Yu menjadi sosok yang tak terkalahkan di hatinya. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan tingkat kultivasi Su Lengyun sendiri telah meningkat pesat. Dia perlahan-lahan merasa bahwa mungkin tidak ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini. Tetapi sekarang setelah dia melihat Fang Yu beraksi lagi, keyakinannya kembali. Jika ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini, itu pasti saudara Yu. Fang Yu berjongkok dan mengambil tanda kayu dari tanah. Inilah inti dari Soul Suppression Arai. Dengan menggunakan tanda kayu dan jimat sebagai pusat formasi, orang dapat memegangnya dan memindahkannya kapan saja untuk memperluas atau mempersempit jangkauan formasi. Orang yang mengembangkan formasi penekan jiwa bukanlah orang biasa. Fang Yu berpikir dalam hati sambil mengamati jimat di papan kayu itu. Setelah mencari beberapa saat, Fang Yu ingat bahwa Su Lengyun ada di belakangnya, jadi dia memasukkan tanda kayu itu ke dalam sakunya dan berbalik untuk berjalan ke arah Su Lengyun. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Yu bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja tenaga dalamnya telah terkuras, kata Su Lengyun. Oh, itu mudah. Fang Yu meraih tangan Su Lengyun dan mengalirkan energi sejati padanya. Arus hangat terpancar dari tangan Fang Yu, memasuki tangan Su Lengyun, dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Su Lengyun menatap Fang Yu di depannya, matanya perlahan menjadi agak terobsesi, dan dia berkata dengan lembut, Kakak Yu. Hah! Fang Yu tertegun. Bolehkah aku? Wajah Su Lengyun memerah dan suaranya selembut bisikan. Bab 178 Tuan dikhianati. Melihat wajah malu-malu Su Lengyun, hati Fang Yu terkejut. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadarinya. Gadis ini jelas bukan lagi anak kecil yang dulu suka mengikutinya dan makan permen dalam diam. Bisakah aku tinggal di sini beberapa hari lagi sebelum kembali? Su Lengyun bertanya dengan hati-hati. Saat itu, Fang Yu mengabaikan air matanya dan pergi tanpa ragu-ragu, meninggalkannya di Istana Frost selama 22 tahun. Sekarang setelah dia bertemu Fang Yu lagi, dia ingin tinggal bersama Fang Yu lebih lama lagi. Dia takut jika dia pergi hari ini, pertemuan berikutnya mereka akan terjadi 10 atau 20 tahun kemudian. Fang Yu tertegun dan menjawab, tentu saja, tetapi rumahku hanya memiliki 3 kamar, jadi kamu mungkin harus tidur di sofa. Tidak masalah. Saya biasanya tidak tidur. Saya bermeditasi dan berlatih di malam hari. Su Lengyun berkata lembut. Baiklah. Ayo kembali. Fang Yu telah menanamkan banyak energi sejati ke dalam Su Lengyun. Su Lengyun merasa dantiannya hampir penuh. Saudara Yu, kamu tampaknya tidak terpengaruh oleh arai penekan jiwa. Su Lengyun bertanya dengan mata indahnya yang terbuka lebar.
Yah, dantian dan meridianku relatif kuat, dan energi sejati di dalamnya tidak dapat dihisap keluar, kata Fang Yu. Kuat. Su Lengyun sedikit bingung. Ya, ini sebenarnya semacam kemampuan. Jika meridian dan dantian tidak cukup kuat, masalah akan mudah muncul, kata Fang Yu. Lalu bagaimana kita bisa membuat meridian dan dantian kuat? Su Lengyun bertanya. Fang Yu melirik Su Lengyun dan berkata, latihan tubuh. Latihan tubuh tidak hanya tentang menempa tubuh, tetapi juga tentang menempa meridian dan dantian dalam tubuh. Semakin sering Anda melatih tubuh, semakin kuat tubuh Anda, dan semakin kuat meridian dan dantian Anda. Dapat dikatakan juga bahwa mereka akan lebih tangguh. Pelatihan tubuh. Su Lengyun belum pernah mendengar teori ini sebelumnya, tetapi selama Fang Yu mengatakannya, dia mempercayainya. Sebelum dia memasuki ranah martial honor, dia melatih tubuhnya 2 kali. Pertama kali ketika dia memasuki alam Grandmaster, dan kedua kali ketika dia memasuki alam martial honor. Tetapi sejujurnya, sebagian besar prajurit tidak suka melatih tubuh mereka. Karena proses tempering tubuh itu sungguh menyakitkan. Setiap inci daging dan darah diremas dan dirobek, dan berkali-kali, rasa sakitnya begitu hebat hingga saya hampir pingsan. Pengalaman semacam ini cukup dialami sekali, tidak ada seorang pun yang mau mengalaminya untuk kedua kalinya. Saudara Yu, berapa kali aku perlu melunakkan tubuhku agar menjadi seperti dirimu, tidak terpengaruh oleh formasi penekan roh? Su Lengyun bertanya lagi. Pertanyaan bagus. Aku baru saja menyelesaikan penempaan tubuhku yang ke-100 beberapa waktu lalu, jawab Fang Yu. Su Lengyun tercengang. Tentu saja, tidak perlu menempa tubuh 100 kali sebelum mampu menahan spirit suppression array. Kurasa menempa tubuh sekitar 10 kali sudah cukup, kan? Kata Fang Yu. Melihat Fang Yu mengatakan hal-hal seperti melembutkan tubuh 10 kali atau 100 kali dengan begitu mudahnya, Su Lengyun tercengang. Dia telah menghabiskan 22 tahun di Istana Frost, selama waktu itu dia selalu bekerja sangat keras dan telah mempelajari banyak pengetahuan seni bela diri. Namun setelah bertemu Fang Yu hanya kurang dari 1 jam, apa yang dikatakan Fang Yu membuatnya meragukan ilmu yang pernah dipelajarinya sebelumnya. Ternyata kekuatan sejati tidak bergantung pada energi sejati, tetapi pada tubuh fisik. Yah, seseorang memposting pesan di web gelap, menceritakan apa yang terjadi di Danau Yuexin, pas untuk menimbulkan masalah bagi Fang Yu. Bagaimana dengan Cobra Modesa kemarin? Fang Yu bertanya. Teratas daftar gelap semuanya adalah dewa pembunuh, dan tidak ada seorang pun yang tidak takut kepada mereka. Hanya Fang Yu yang akan mengatakan bahwa mereka lemah begitu saja. Su Lengyun dan Liu Lianxia tinggal di rumah Fang Yu untuk makan malam. Setelah makan malam, Liu Lianxia melihat Su Lengyun tidak berniat pergi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, sudah hampir jam 10, apakah kita belum berangkat?" "Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari." Su Lengyun menjawab. "Tinggal berapa hari?" Liu Lianxia benar-benar tercengang. Dia bahkan bertanya-tanya apakah wanita di depannya adalah tuannya. "Baiklah, kau bisa mencari tempat tinggal di dekat sini dan menungguku, atau kau bisa kembali ke Istana Frost dan melanjutkan perjalananmu." Su Lengyun berkata dengan tenang. "Tentu saja aku akan menunggumu." Liu Lianxia tidak ingin kembali menyendiri. "Baiklah, saya mungkin akan tinggal selama 3 atau 4 hari, kata Su Lengyun. Liu Lianxia menatap Su Lengyun, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Tetapi dia tahu tidak pantas bertanya terlalu banyak saat ini, lagi pula, ini adalah masalah pribadi Su Lengyun. Namun, Liu Lianxia benar-benar penasaran mengapa Su Lengyun, yang jarang meninggalkan Istana Frost dalam setahun, bisa mengenal Fang Yu, seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Saya harus mencari kesempatan untuk bertanya dengan jelas. Liu Lianxia berdiri dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. "Tuan, karena Anda mengenal Fang Yu, bisakah Anda memintanya untuk menghilangkan kutukan dari tubuhku?" Liu Lianxia bertanya. Menyumpahi. Su Lengyun tersenyum dan berkata dengan lembut, "Lianxia, jangan khawatir, kakak Yu. Fang Yu tidak akan pernah menyakitimu. Mengenai kapan kutukan itu akan dicabut, kau harus bertanya sendiri padanya." Liu Lianxia menatap Su Lengyun dengan penuh rasa kasihan, matanya yang licik dipenuhi dengan air mata, dan berkata, "Guru, saya murid langsung Anda, tolong bantu saya."
Saya memiliki tanda kutukan di tubuh saya, dan Fang Yu dapat mengetahui apa yang saya pikirkan dan lakukan kapan saja. Saya tidak memiliki privasi sama sekali, bahkan saat saya sedang mandi. Su Lengyun melirik Liu Lianxia dan berkata, "Jangan khawatir, Fang Yu bukan orang seperti itu. Dia tidak akan dengan sengaja mengganggu privasimu." Melihat Su Lengyun seperti ini, Liu Lianxia sangat sedih. Dia tahu bahwa tuannya telah mengkhianatinya sepenuhnya. Su Lengyun lebih suka mempercayai seorang pria daripada murid langsungnya. "Guru, saya pergi." Liu Lianxia berkata dengan marah, berbalik dan pergi. Su Lengyun mendesah ringan dan tidak mengatakan apapun. Alasan mengapa dia tidak membiarkan Fang Yu menghapus kutukan itu bukan hanya karena dia mempercayai Fang Yu, tetapi juga karena dia ingin mendisiplinkan Liu Lianxia melalui Fang Yu. Dia tahu bahwa Liu Lianxia bukan orang jahat, tetapi dia terlalu aktif dan berorientasi pada keuntungan. Dengan karakter demikian, mudah tersesat bila tidak berhati-hati. Malam harinya, Wang Yan dan Yu Yuiwei ingin Su Lengyun pergi ke kamar mereka untuk beristirahat, tetapi keduanya ditolak. Su Lengyun duduk di sofa dengan mata terpejam dan bermeditasi. Fang Yu berada di dalam ruangan, mempelajari plakat kayu dan jimat yang didapatnya dari wali keluarga Zeng. Bahan pembuat tanda kayu tersebut bukanlah kayu biasa, melainkan sejenis kayu spiritual yang mengandung energi spiritual. Konten yang digambar pada jimat ini sepertinya agak familiar. Fang Yu duduk di meja, mengerutkan kening dan berpikir. Setelah berpikir sejenak, matanya berbinar dan dia segera mengeluarkan kertas manuskrip yang pernah dia gunakan saat meneliti seni melahap jiwa. Setelah membolak-balik beberapa halaman, Fang Yu menemukan selembar kertas manuskrip. Pada secarik kertas manuskrip ini terdapat diagram yang digambar Fang Yu dengan menyimpulkan hubungan antara kerja meridian dan titik akupuntur tubuh manusia. Konten pada gambar ini sangat mirip dengan yang ada di Fudi. Jadi begitulah adanya. Fang Yu punya petunjuk. Tanda kayu ini adalah pembawanya. Dan Fudi adalah mantra yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kapal induk. Sederhananya, apa yang disebut Soul Suppression Array sebenarnya merupakan versi penyempurnaan dari teknik Soul Devouring. Teknik melahap jiwa memerlukan manusia sebagai pembawa dan kontak langsung dengan orang lain untuk menyerap energi spiritual dalam tubuh orang lain. Formasi penekan roh menggunakan 3 potong kayu spiritual sebagai pembawa, beroperasi menggunakan jimat, dan menggabungkan prinsip-prinsip formasi sihir untuk membentuk suatu hubungan. Dengan cara ini, Anda dapat menyerap ki sejati dari tubuh orang lain tanpa kontak langsung. Setelah mengetahui ini, mata Fang Yu menjadi bersemangat. Kalau kita bisa memodifikasi prinsip Soul Suppression Array dan menerapkannya pada Soul Devouring Technique, bukankah itu? Fang Yu tidak tidur sepanjang malam. Huai Bei, keluarga Zeng, ketiga penjaga yang dikirim telah kehilangan kontak sepenuhnya. Terakhir kali mereka menghubungi satu sama lain, mereka mengatakan telah menemukan Fang Yu dan siap menangkapnya. Tetapi tidak ada berita setelah itu. Jelas saja, rencana Zeng Rong gagal. Bagaimana ini mungkin? Bahkan arai penekan roh tidak dapat menangani Fang Yu. Zeng Rong berkata dengan wajah muram. Zeng Xiuchen dan Yang Yinzu duduk di dekatnya, dan mereka juga tampak tidak senang saat ini. Terutama Yang Yinzu, matanya penuh dengan kebencian. Menurutku, kemungkinan besar ketiga penjaga ini tidak punya cukup waktu untuk mengaktifkan formasi penekan jiwa, kata Zeng Xiuchen. Dia telah menyaksikan keterampilan Fang Yu dengan matanya sendiri, dan dia yakin bahwa jika ketiga penjaga itu terungkap terlebih dahulu, Fang Yu akan punya cukup waktu dan kemampuan untuk membunuh mereka. Zeng Rong tidak mengatakan apa-apa dan tampak muram. Jika Fang Yu ini benar-benar seseorang yang harus dihadapi keluarga Zeng kita, maka biarkan aku pergi dan menemuinya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah muda berjalan masuk dari luar aula. Bab 179 Identitas Fang Yu. Tetua ketiga, melihat lelaki tua ini, bahkan wajah Zeng Rong menjadi penuh hormat dan dia segera berdiri. Tetua ketiga ini adalah salah satu dari 4 guru besar bela diri di keluarga Zeng dan salah satu dari 4 orang yang memiliki status tertinggi di dalam keluarga. Keluarga Zeng bisa menjadi sekuat sekarang ini berkat seorang guru yang mereka temui 50 tahun lalu. Guru itu mengajar beberapa anggota inti keluarga Zeng saat itu, dan tetua ketiga adalah salah satunya. Tetua ketiga awalnya hanya seorang prajurit dengan bakat biasa-biasa saja.
Usianya hampir 40 tahun dan tingkatannya masih pada setengah langkah Grandmaster. Tetapi setelah menerima instruksi pribadi dari guru itu, tetua ketiga tampaknya telah terbangun, dan kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Dalam 1 tahun, ia berhasil mencapai tingkat Grandmaster, dan dalam 10 tahun, ia memasuki tingkat Martial Master. Dan sekarang, hampir 40 tahun telah berlalu. Tetua ketiga hampir mencapai puncak alam kehormatan bela diri. Penatua ketiga, Fang Yu hanyalah seorang junior. Mengapa Anda harus mengambil tindakan secara pribadi? Kata Zeng Rong. Junior, kudengar keluarga Zeng kita kehilangan banyak orang karena dia. Tetua ketiga berjalan perlahan ke ruang tamu sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ada sedikit nada menyalahkan dalam kalimat ini. Wajah Zeng Rong berubah dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tetua ketiga, kami tidak menyelidiki Fang Yu dengan cukup cermat sebelumnya dan tidak mengetahui seberapa dalam kekuatannya. Sekarang kita telah kehilangan 3 penjaga di tingkat Grandmaster, dan kayu spiritual serta jimat formasi penekan roh telah bocor. Tetua ketiga berjalan mendekati Zeng Rong dan memotong pembicaraannya. Mendengar kata-kata ini, wajah Zeng Rong dan Zeng Xiuchen berubah. Ya, mereka semua mengabaikan poin penting. Karena ketiga penjaga gagal menangkap Fang Yu, bukankah kayu spiritual dan jimat di tangan mereka akan jatuh ke tangan Fang Yu? Formasi penekan jiwa adalah metode rahasia keluarga Zeng yang tidak diwariskan dan tidak boleh dibocorkan. Zeng Xiuchen menatap tetua ketiga dan berkata, susunan penekan roh memerlukan formula khusus untuk diaktifkan. Ketiga penjaga itu semuanya adalah orang-orang yang bersumpah setia kepada keluarga Zeng, jadi mereka seharusnya tidak memberi tahu siapapun. Tetua ketiga melirik Zeng Xiuchen dengan acuh tak acuh dan berkata, jika kamu memiliki mentalitas keberuntungan seperti ini, maka kamu tidak cocok untuk menduduki posisi kepala keluarga. Jantung Zeng Xiuchen berdebar kencang dan dia tidak berani bicara lagi. Penatua ketiga, ini adalah kelalaianku. Aku meremehkan kekuatan Fang Yu dan membuat keputusan yang salah. Zeng Rong menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya meminta maaf sekarang. Guru itu sudah memperingatkan kita bahwa kita tidak boleh mewariskan ilmu sihir yang diajarkannya kepada orang lain. Fang Yu ini harus disingkirkan. Tetua ketiga berkata dengan tegas sambil berwajah serius. Tetapi, Zeng Rong ragu-ragu, masih tidak ingin tetua ketiga mengambil tindakan secara pribadi. Tetua ketiga adalah salah satu orang dengan jabatan tertinggi di keluarga Zeng, dan dia juga mewakili kekuatan inti serta keinginan tertinggi dari keluarga Zeng. Dengan reputasi dan ukuran keluarga Zeng saat ini, berurusan dengan junior seperti Fang Yu akan mengharuskan tetua ketiga untuk melakukannya sendiri. Jika masalah ini terbongkar, apa yang akan dipikirkan keluarga seni bela diri lain di Huaibei? Tidak apa-apa, aku akan pergi ke Jiangnan untuk membicarakan beberapa hal dengan asosiasi seni bela diri. Tetua ketiga memahami kekhawatiran Zeng Rong dan berkata, asosiasi seni bela diri. Zeng Xiuchen di samping tampak bingung. Zeng Rong melirik Zeng Xiuchen, ada sedikit sarkasme di wajahnya, dan berkata, dunia seni bela diri Jiangnan sudah lama lemah. Tidak mudah untuk melahirkan seorang ahli seni bela diri seperti Guru Long, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia akan jatuh sebelum kita sempat memujinya. Jiangnan hari ini adalah sepotong daging gemuk yang dapat disembelih sesuka hati. Jika keluarga Zeng kita ingin memasuki Jiangnan, kita harus mempercepat prosesnya, jika tidak kita akan didahului oleh keluarga lain. Presiden Asosiasi Bela Diri Jiangnan saat ini, Kong Cheng, adalah kenalan lama tetua ketiga. Keluarga Zeng kita dapat memanfaatkan ini dan memasuki pasar sebelum keluarga lain, dan memakan bagian daging Jiangnan yang paling berlemak. Setelah berkata demikian, Zeng Rong menatap tetua ketiga dan berkata dengan hormat, hal-hal kecil seperti ini seharusnya diserahkan kepada generasi muda untuk dilakukan. Saya benar-benar minta maaf telah merepotkan Anda, tetua ketiga. Tetua ketiga melambaikan tangannya dan berkata, saya sudah tinggal di rumah selama bertahun-tahun, dan tubuh saya menjadi sedikit kaku. Sudah waktunya bagi saya untuk jalan-jalan. Sore berikutnya, di pangkalan pelatihan daerah militer Jiangnan, Fang Yu berdiri di depan anggota tim dan berkata, saya sudah memberi kalian waktu sehari penuh. Kalian seharusnya bisa melakukan serangkaian gerakan apapun, kan? Ke-10 anggota tim berdiri di sana dan tidak menanggapi.
Mari kita mulai pemeriksaannya sekarang. Fang Yu mengabaikan reaksi mereka dan menunjuk ke anggota tim pertama di sebelah kiri, Huang Xiaolong, dan berkata, mulailah dari dirimu, satu langkah maju. Ekspresi Huang Xiaolong sedikit berubah dan dia melangkah maju. Mari kita mulai, kata Fang Yu. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam dan melirik anggota tim di sampingnya. Dua anggota tim segera melangkah maju dan membantu Huang Xiaolong memutar anggota tubuhnya ke sudut bengkok. Setelah beberapa saat, kedua anggota tim itu mundur. Pada saat ini, Huang Xiaolong telah melakukan serangkaian tindakan yang mirip dengan yang ada dalam gambar yang digambar oleh Fang Yu. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menatap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menggertakkan giginya, menahan rasa sakit dan ketidaknyamanan, dan mempertahankan postur ini. Setelah menonton dengan tenang selama 10 detik, Fang Yu berkata, lumayan. Huang Xiaolong menghela napas lega dan hendak mengendurkan anggota tubuhnya. Jangan bergerak. Pertahankan posisi ini setidaknya selama 1 jam untuk mendapatkan efek latihan, kata Fang Yu. 1 jam. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, tidak hanya Huang Xiaolong, tetapi juga wajah anggota tim lainnya berubah drastis. Pembengkokan anggota tubuh yang dipaksakan seperti ini akan menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan hebat pada tubuh, dan sangat sulit untuk mempertahankannya lebih dari 10 detik. Tetapi Fang Yu sebenarnya meminta mereka untuk mempertahankan postur ini selama 1 jam. Bagaimana ini mungkin? Huang Xiaolong tampak muram dan berkata, Kapten Fang, kamu. Berikutnya, Fang Yu mengabaikan Huang Xiaolong dan menatap anggota tim lainnya. Wajah anggota tim itu berubah, tetapi dia hanya bisa melangkah maju. Ia juga membutuhkan bantuan 2 anggota tim lainnya untuk melakukan serangkaian gerakan di atas kertas. Setelah melakukan aksinya, ekspresi anggota tim itu sangat kesakitan dan dia bahkan berteriak. Berikutnya, Fang Yu memandang anggota tim berikutnya. Beberapa menit kemudian, ke-10 pemain di tempat latihan berada dalam posisi yang aneh dan kaku, dan wajah semuanya dipenuhi rasa sakit dan keringat. Dari kejauhan, ke-10 anggota tim itu memperlihatkan gerakan-gerakan aneh dan meratap, dan pemandangan itu cukup lucu. Xiao Ying, bagaimana menurutmu? Di sebuah panggung tinggi tak jauh dari sana, Xia Heguang bertanya kepada seorang wanita berseragam militer yang berdiri di sampingnya. Wanita itu memandang Fang Yu di tempat latihan di bawah tanpa ekspresi di wajahnya. Setidaknya, saya tidak berpikir melakukan gerakan-gerakan ini dapat memberikan efek latihan apapun, kata wanita itu. Xia Heguang tersenyum dan berkata, apa hasil penyelidikanmu terhadap Fang Yu? Mendengar pertanyaan ini, wanita itu sedikit mengernyit, matanya yang indah penuh dengan kebingungan. Identitas orang ini cukup aneh. Tempat kelahirannya tidak diketahui, identitas orang tuanya tidak diketahui. Dia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang lelaki tua, tetapi identitas lelaki tua ini juga tidak diketahui, kata wanita itu. Xia Heguang mengerutkan kening. Dialah yang meminta wanita itu untuk menyelidiki Fang Yu. Mereka telah menyelidiki selama sebulan penuh, tetapi masih banyak sekali informasi yang tidak dapat mereka temukan. Anda harus tahu bahwa departemen tempat wanita itu bekerja adalah departemen yang memiliki kemampuan intelijen terkuat di wilayah militer. Mengapa kita tidak bisa mengetahuinya? Xia Heguang bertanya. Wanita itu melirik Xia Heguang, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kami telah menyelidiki identitasnya secara mendalam, tetapi kami benar-benar tidak dapat menemukan identitas orang-orang ini. Sangat mungkin orang-orang ini tidak ada sama sekali. Maksudmu, identitas Fang Yu dipalsukan? Xia Heguang bertanya. Wanita itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bisa saja palsu, tapi itu tidak palsu. Wanita itu tahu bahwa kata-katanya bertentangan, dan menambahkan, dengan sistem intelijen dan teknologi yang kita miliki sekarang, identitas warga Tiongkok manapun dapat terungkap, tetapi Fang Yu berada di luar jangkauan itu. Sederhananya, informasi identitas Fang Yu memiliki tanda-tanda yang jelas bahwa identitasnya dipalsukan, tetapi kami tidak dapat menemukan informasi identitas lainnya tentangnya. Jadi, kami hanya dapat menyimpulkan bahwa informasi identitasnya saat ini adalah asli. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan wanita itu, Xia Heguang tetap diam. Dia menatap Fang Yu di bawah dan bertanya, apakah tidak ada jalan lain? Belum, tapi saya akan terus menindaklanjutinya.
Saya tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa menyamarkan identitasnya secara menyeluruh. Wanita itu berkata dengan nada tegas. Ah, di tempat latihan, suara ratapan terdengar satu demi satu. Mereka telah berada dalam posisi ini selama hampir 10 menit dan merasa seolah-olah tulang-tulang anggota tubuh mereka akan patah. Fang Yu memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia menatap sekelompok pemain itu dengan tenang. Serangkaian keterampilan fisik ini memang sangat menyakitkan ketika pertama kali dilatih. Namun selama anggota tubuh membentuk memori otot, hal itu akan menjadi semakin mudah. Huang Xiaolong berkeringat deras, dengan urat-urat muncul di dahinya. Dia memandang Fang Yu yang berdiri di depannya, dan kebencian di hatinya semakin bertambah. Ia dipromosikan ke pangkat Letnan Jenderal ketika usianya kurang dari 30 tahun. Dia sudah dianggap sebagai naga di antara manusia dan memiliki aspirasi yang sangat tinggi. Tetapi sekarang, dia dipermainkan seperti monyet oleh seorang pemuda yang tidak punya pengalaman di ketentaraan, dan dia bahkan tidak bisa menolak. Dia pasti tidak sanggup menanggung penghinaan seperti ini. Pada saat ini, dua sosok perlahan berjalan menuju Fang Yu. Melihat Xia Heguang muncul, para anggota tim yang hampir tidak dapat menahannya menggertakkan gigi, mengerahkan seluruh tenaga untuk bertahan, dan bahkan menutup mulut, menolak untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka tidak ingin mempermalukan diri mereka di depan Marsekal. Mata Huang Xiaolong berubah ketika dia melihat wanita di sebelah Xia Heguang. Bagaimana dia sampai di sini? Brengsek. Itu terjadi pada saat ini. Saat dia paling frustrasi dan malu. Kapten Fang, terima kasih atas kerja kerasmu. Xia Heguang berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku kesini hanya untuk berdiri sebentar, tidak melelahkan sama sekali, kata Fang Yu. Pada saat ini, dia melihat wanita berseragam militer yang berdiri di sebelah Xia Heguang. Ini adalah ketua tim Xia Xiaoying, dari kelompok intelijen Huaxia. Saya secara khusus mengundangnya ke sini untuk memperkenalkan Kapten Fang kepada situasi tim peserta dari wilayah militer lain, sehingga Kapten Fang dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang lawan tahun ini, kata Xia Heguang. Xia Xiaoying juga bermarga Xia. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Saat pertama kali melihat wanita ini, dia merasa alisnya agak mirip dengan alis saudara perempuan Xia Weiyu dan Xia Tinghe. Apakah dia juga cucu perempuanmu? Fang Yu memandang Xia Heguang dan bertanya. Xia Heguang tersenyum, sebagai tanda setuju. Namun wajah Xia Xiaoying agak dingin. Dia tidak suka orang lain menyebutkan identitas ini. Kalian bertiga terlihat sangat mirip, tapi jika dibandingkan dengan mereka. Fang Yu memandang Xia Xiaoying dan berkata, Kapten Fang, mari kita bicara tentang bisnis. Xia Xiaoying menyela Fang Yu dengan dingin. Bab 180, Prajurit Raja Xiao Chen. Bisnis. Oke, silahkan. Fang Yu tertegun dan menjawab. Xia Xiaoying melirik anggota tim yang berpegangan erat di belakangnya dan berkata, mari kita bicara di kantor di lantai atas. Fang Yu mengangguk, lalu berbalik dan menatap anggota tim di belakangnya, lalu berkata, teruskan saja. Setidaknya selama 1 jam, Marsekal Xia akan membantuku mengawasi kalian. Xia Heguang merasa sedikit geli. Di seluruh wilayah militer Jiangnan, Fang Yu mungkin satu-satunya orang yang berani memerintahkannya untuk bekerja. Dan itu bahkan tanpa bertanya padanya. Dan rombongan anggota tim pun meratap dalam hati pada saat ini. Mereka merasakan gelombang nyeri yang menusuk pada otot dan tulang mereka, dan mereka hampir tidak dapat menahannya. Tetapi jika Marsekal hadir, mereka harus bertahan apapun yang terjadi. Tidak seorang pun ingin meninggalkan kesan buruk pada Marsal. Huang Xiaolong menggertakkan giginya dan menatap punggung Xia Xiaoying yang sedang berjalan bersama Fang Yu. Fang Yu datang ke kantor di lantai 2 pangkalan pelatihan dan duduk di sofa mahoni. Xia Xiaoying mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kerja coklat dan meletakkannya di atas meja kopi. Ini adalah informasi semua tim yang berpartisipasi dari berbagai wilayah militer dalam kompetisi wilayah militer tahun ini. Xia Xiaoying berkata dengan nada dingin. Fang Yu mengambil dokumen itu dan melihatnya sekilas, lalu menemukan banyak sekali teks di dalamnya, termasuk latar belakang keluarga setiap anggota tim, bahkan resume mereka dari lahir hingga sekarang. Bagi Fang Yu, informasi ini tidak berarti. Fang Yu meletakkan dokumen itu kembali ke atas meja, menatap Xia Xiaoying, dan berkata, kata-katanya terlalu banyak.
Aku tidak akan membacanya. Katakan saja poin-poin pentingnya. Meskipun Xia Xiaoying ada di tim intelijen, tidak sulit untuk mendapatkan informasi ini. Tetapi bagaimanapun juga, informasi ini telah disaring dan disortir oleh manusia, yang memerlukan sejumlah waktu dan usaha. Tetapi Fang Yu hanya meliriknya dan melemparkannya ke atas meja. Ini sangat tidak sopan terhadap hasil kerja orang lain. Xia Xiaoying sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, semua informasi penting ditandai secara khusus dalam dokumen-dokumen itu. Kamu hanya perlu membaca dokumen-dokumen ini untuk mengetahuinya. Terlalu banyak kata. Aku tidak ingin membacanya, kata Fang Yu. Xia Xiaoying menyipitkan matanya sedikit, menyilangkan lengan di dada, dan menatap Fang Yu dengan dingin. Jika bawahannya melihat ekspresinya saat ini, mereka akan sangat takut hingga tidak berani berbicara. Karena semua bawahannya tahu bahwa itu adalah tanda kemarahannya. Namun Fang Yu sama sekali tidak peduli dengan ekspresi Xia Xiaoying. Dia menyilangkan kakinya dan tampak tenang dan kalem. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang dipekerjakan oleh kakekku, dan kekuatannya memang sangat bagus. Bersabarlah. Xia Xiaoying menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu poin-poin pentingnya. Tujuan daerah militer Jiangnan tahun ini adalah meraih 3 hasil teratas. Jadi, kami butuh 4 lawan. Salah satunya adalah juara kedua di sesi sebelumnya, daerah militer Huaibei. Kali ini, daerah militer Huaibei mengirimkan 3 anggota super elit. 2 dari mereka berpangkat letnan jenderal, dan 1, seperti Anda, adalah karyawan eksternal. Tunggu, sebenarnya aku ingin tahu, mengapa kau bisa mengundang bantuan eksternal untuk kompetisi distrik militer? Bukankah kompetisi semacam ini seharusnya dibatasi hanya untuk orang-orang di dalam distrik militer untuk berpartisipasi? Fang Yu bertanya dengan bingung. Xia Xiaoying mengerutkan kening dan berkata, atur ketiga pada sesi terakhir. Mereka juga mengirim 3 anggota tim super elit kali ini. Xia Xiaoying melanjutkan. Seberapa besar kekuatan anggota untuk meredam antusiasme Fang Yu? Beritahu Fang Yu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu di dunia ini. Kekuatan keseluruhan prajurit ilahi setidaknya 2 tingkat lebih kuat daripada pasukan peserta dari wilayah militer lain. Yang terkuat di antara mereka bernama Xiao Chen, dikenal sebagai Raja Prajurit Kontemporer, dan seorang tokoh legendaris. Berbicara tentang Xiao Chen, Xia Xiaoying, yang selalu bersikap dingin, memiliki sedikit kekaguman di matanya. Xiao Chen berusia 26 tahun ini, tetapi riwayat hidupnya bahkan lebih cemerlang daripada para veteran yang telah menjadi tentara selama puluhan tahun. Dia bergabung dengan tentara pada usia 15 tahun, dan pada usia 18 tahun dia telah memenangkan 10 penghargaan kelas 1, 13 penghargaan kelas 2, dan 8 penghargaan kelas 3. Pencapaian militer yang telah diraihnya dalam 3 tahun terakhir ini lebih banyak dari yang telah diraih sebagian besar prajurit sepanjang karir mereka. Di usianya yang baru 18 tahun, dia sudah mencapai pangkat letnan jenderal. Kalau saja tidak ada batasan usia, prestasi militernya sudah cukup untuk membuatnya naik pangkat menjadi jenderal. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan legendarisnya. Hingga tahun ini, Xiao Chen telah menorehkan ratusan prestasi militer dan telah dipromosikan ke pangkat jenderal, menduduki peringkat pertama dalam peringkat militer Tiongkok. Ia bahkan disebut sebagai anak takdir dan senjata tajam tentara oleh Marsekal Tiongkok sendiri. Dalam kompetisi distrik militer ini, pasukan Dewa Distrik Militer Beijing dipimpin oleh Xiao Chen, jadi distrik militer lainnya hanya dapat bersaing untuk mendapatkan tempat kedua, kata Xia Xiaoying. Saat Xiao Chen disebutkan, ekspresi Xia Xiaoying berubah dan nadanya menjadi sedikit bersemangat. Anda tampaknya sangat mengagumi Raja Prajurit ini. Fang Yu bertanya. Tentu saja, bukan hanya saya. Saya rasa tidak ada anak muda di seluruh militer Tiongkok yang tidak mengaguminya. Ia adalah legenda hidup dan panutan bagi setiap prajurit generasi muda kita untuk ditiru. Xia Xiaoying berkata dengan nada agak bersemangat. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah kehilangan ketenangannya dan segera kembali menunjukkan ekspresi acuh tak acuhnya. Dia melirik Fang Yu dan berkata, saya tidak akan membahas detail tentang kawasan militer Beijing. Tidak ada gunanya menganalisisnya. Saya pikir ini cukup berarti.
Kawasan militer Beijing harus menjadi target nomor 1 kita, kata Fang Yu. Jadikan daerah militer Beijing target nomor 1. Mata Xia Xiaoying sedikit berubah, dan kesannya terhadap Fang Yu menjadi semakin buruk. Terlalu sombong. Dalam kompetisi wilayah militer ini, kekuatan wilayah militer Jiangnan adalah yang terlemah di panel. Bahkan daerah militer Huaibei tidak berani mengatakan bahwa mereka menganggap daerah militer Beijing sebagai target nomor 1, apalagi daerah militer Jiangnan yang lemah. Xia Xiaoying tahu bahwa Fang Yu cukup kuat dan bahkan bisa mengalahkan Wu Zun. Namun, daerah militer lainnya juga mengundang bantuan asing yang kuat seperti Fang Yu. Apakah Fang Yu dapat memperoleh keuntungan di hadapan orang-orang ini masih harus dilihat. Belum lagi Xiao Chen, Raja Militer Daerah Militer Beijing. Tidak ada kegagalan dalam resume kaya pria legendaris ini. Tidak peduli apapun yang dilakukannya, tidak peduli betapa sulitnya, dia bisa berhasil. Kapten Fang, saya rasa tujuannya harus lebih realistis. Daerah militer Jiangnan berada di peringkat kelima pada sesi terakhir. Kali ini, tujuannya adalah mempertahankan posisi kelima dan berusaha untuk posisi ketiga. Xia Xiaoying berkata dengan ringan. Baiklah, kalau begitu mari kita berjuang untuk posisi kelima dan berjuang untuk posisi ketiga, kata Fang Yu. Xia Xiaoying mengambil dokumen di atas meja dan berkata, karena Kapten Fang tidak ingin melihat informasi ini, saya akan mengambilnya kembali. Selain itu, saya akan menyerahkan daftar peserta dari daerah militer Jiangnan hari ini. Sambil berbicara, Xia Xiaoying membawa selembar kertas lainnya. Di atas kertas itu ada formulir dengan 10 nama tercetak di atasnya. Kapten, Fang Yu. Melihat ini, Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, ganti namaku menjadi Dao Tian. Dao Tian. Oke, aku akan membantumu merevisinya. Meskipun Xia Xiaoying sedikit bingung, dia tidak banyak bicara. Lagi pula, sangat umum bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan menggunakan nama samaran.